Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan sebuah software berbasis web, yaitu namanya adalah Figma. Beberapa fitur yang ada di Figma itu adalah desain, prototyping, kemudian kolaborasi, kemudian ada menu download juga untuk kalau teman-teman menginginkan desktop app ya, bisa berupa macOS ataupun Windows. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita langsung login saja teman-teman. Di menu login ini teman-teman nanti bisa langsung klik login setelah tadi membuat akun gitu ya teman-teman ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan email Google-nya untuk login masuk ke dalam Figma-nya. Kalau sudah dimasukkan username beserta passwordnya, klik login. Maka tunggu sebentar, nanti Figma akan terbuka. Di dalam Figma ini kalau teman-teman lihat gitu ya, di sini sudah tayang desain sederhana yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, untuk membuat desain seperti ini teman-teman nantinya akan membutuhkan sebuah frame. Nah, kalau di Figma itu namanya adalah frame. Frame itu ibaratnya semacam artboard gitu ya, nanti untuk tempat kita meletakkan shape, image ataupun yang lain-lainnya. Baik, langsung saja kita akan membuat sebuah dokumen baru. Nah, bagi teman-teman yang baru masuk ke Figma gitu ya, teman-teman nantinya akan dihadirkan seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke figma.com dan sudah melakukan login, maka nanti teman-teman akan dihadirkan dengan file atau recent kerjaan apa saja yang sudah kita lakukan di Figma ini gitu ya. Nah sebelumnya teman-teman di Figma itu nanti kita bisa membuat wireframe, prototyping, ataupun kita juga bisa membuat basic gitu ya, basic design. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan si Figma ini, mulai dari kita akan membuat sebuah file baru. Nah, kalau dilihat di sini sudah ada beberapa file yang sebelumnya sudah saya buat. Maka untuk saat ini saya akan mengenalkan pembuatan file baru. Nah, teman-teman di sini bisa klik new file di bagian pojok kanan atas tanda plus. Kemudian setelah teman-teman klik new file, maka si Figma ini nanti akan loading gitu ya, untuk membuka tampilan dari lembar kerja yang kita punyai. Kemudian setelah seperti ini tampilannya kosong, tetapi teman-teman di sini bisa memberikan sebuah nama pada file yang nantinya akan disimpan, dan ini akan otomatis tersimpan gitu ya. Contoh saya beri nama intro di sini di bagian filenya. Kemudian setelah seperti ini kita nanti akan membutuhkan sebuah frame. Nah, frame itu letaknya di sini teman-teman. Di sini ada move. Nah, di sampingnya move itu ada frame. Di bagian frame ini nanti teman-teman akan diberikan pilihan untuk beberapa model mobile apps gitu ya tampilannya. Nanti di sini ada model iPhone atau model yang Google Pixel, Android, dan lain sebagainya. Teman-teman di sini juga bisa membuat UI untuk keperluan tablet, desktop, watch, paper, ataupun sosial media. Di sini semuanya bisa dilakukan. Baik, di sini contoh akan saya membuat tampilannya menggunakan Google Pixel 2. Di sini saya klik Google Pixel 2-nya. Kemudian nanti teman-teman otomatis di sini akan ditambahkan yang namanya frame. Nah, di bagian Google Pixel 2 ini kita juga bisa melakukan rename. Contoh di sini kita double klik aja, atau bisa klik kanan kemudian rename. Nah, atau shortcutnya menggunakan Ctrl plus R. Kalau kita rename, maka nanti ini akan menjadi sesuai dengan nama yang akan kita gunakan. Contoh ini file frame untuk latihan gitu ya, seperti ini. Setelah kita rename, maka nanti kita bisa mengatur frame kita ini mau seperti apa. Di bagian desain sebelah kanan, di sini ada mode portrait, ada mode landscape. Kemudian di bagian frame ini nanti kita juga bisa menentukan pilihan ulang.
Contoh mau MacBook, nanti dia jadi seperti ini. Ataupun kalau kita mau kembali ke handphone lagi, kita bisa pilih model iPhone atau model yang Google Pixel seperti ini. Nah, kemudian untuk melakukan zooming in dan out-nya, teman bisa menekan Ctrl beserta scroll pada mouse teman-teman. Nanti akan bisa melakukan zoom in dan zoom out pada frame yang akan kita beri objek nantinya. Maka nanti di sini ada pilihan tentang frame. Frame-nya itu bisa berupa iPhone dan kita bisa mengubahnya kalaupun kita mau berpindah gitu ya, berpindah frame. Dan kemudian di sini ada weight dan height-nya. Ini ada constraint proportion. Kalau kita kunci, maka nanti ini kalau kita ubah maka semuanya akan ikut berubah. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada kemiringan sudut rotasi. Ini bisa kita rotasikan ya teman-teman ya. Bisa dilihat rotasinya seperti ini. Atau teman-teman juga bisa memberikan sudut lengkung atau ngeround gitu ya, corner radius. Di sini contoh saya berikan angka 50, maka nanti otomatis akan terlihat rounded pada sudut-sudut yang tadinya adalah siku. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya auto layout. Auto layout ini nantinya adalah untuk melakukan otomatisasi pada layout yang nantinya akan kita buat di sini. Ada vertikal, ada horizontal. Setelah auto layout, di sini ada layout grid. Nah, layout grid ini fungsinya adalah untuk memberikan garis bantu atau grid model seperti ini, kotak kecil-kecil ya. Ada beberapa tipe grid sebenarnya. Kalau kita perhatikan di sini di bagian grid, kita klik, maka nanti ada kolom seperti ini, atau kita juga bisa memilih row. Ya. Nah, ada 3 menu pilihan, ada grid, kolom, dan row. Oke, itu untuk gridnya. Saya kembalikan ke grid. Nah, kalau teman-teman ingin menghilangkan gridnya, cukup klik tanda minus pada layout grid. Oke. Kemudian di bagian layer, nanti di sini ada layer visible untuk mengatur opacity-nya, contoh 10% gitu ya, maka nanti dia tidak akan terlalu terlihat. Kalau kita isi 100%, maka dia nanti akan tampil secara sempurna. Kemudian di bagian samping di bawah layar ini ada yang namanya blending mode. Kita bisa pilih normal, kita bisa screen atau overlay. Kemudian di bagian bawah di sini ada fill. Nah, ini fill ini bisa untuk menentukan warna dari keseluruhan layar. Selain teman-teman di sini bisa menggunakan layar yang warna yang solid, teman-teman di sini juga bisa menambahkan warna gradasi. Di sini ada beberapa pilihan warna gradasi, ada linear, ada radial, ada angular, ada diamond, dan kita juga bisa ngefill image di dalam layarnya di sini ya, di dalam layarnya. Oke, nanti kita coba membuat sebuah gradasi warna menggunakan linear seperti ini. Kemudian di bagian gradasi ini kita bisa atur gradasinya seperti apa, tingkat kehalusan dari gradasinya seperti ini ya teman-teman. Atau nanti teman-teman bisa arah gradasinya mau seperti apa, kanan kiri dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau sudah, teman-teman nanti di sini juga bisa mengatur ketebalan dari gradasinya itu seperti apa. Oke, nah modelnya seperti ini mungkin ya. Oke, saya akan coba ganti warnanya ke warna yang bisa terlihat kalem, dan ini bisa kita ubah menjadi 2 warna ya teman-teman. Nah, modelnya seperti ini. Ini adalah warna gradasi yang dihasilkan dari fill pada bagian framenya. Kalau teman-teman ingin mengembalikan ke warna putih, cukup kearahkan ke warna putih. Seperti ini kita kembalikan ke warna solid. Nah, oke, kembali lagi ke warna solid. Oke, itulah fitur-fitur sederhana untuk apa namanya di bagian frame. Nah, selanjutnya kita coba akan membuat sebuah shape. Dan di sini sudah ada shape tool, ada rectangle untuk membuat kotak, ada line untuk membuat garis,
ada row untuk membuat arah panah gitu ya, ellipse untuk membuat lingkaran, polygon segitiga, star, dan kita juga bisa menempatkan sebuah gambar di dalam framenya. Oke, kalau kita buat rectangle seperti ini ya teman-teman, maka nanti dia akan membuat sebuah kotak. Kotaknya ini bisa kita sesuaikan ukurannya, tetapi kalau kita menginginkan kotak ini supaya proporsional, maka kita bisa klik tombol shift seperti ini supaya dia tetap konsisten ya, tidak lari kanan kiri untuk ukurannya. Oke, kemudian setelah ini kita juga bisa memberikan warna pada kotaknya. Kita bisa memberikan warna merah ataupun warna coklat, biru, ya terserah teman-teman gitu ya, mau memberikan warna apa. Oke, kemudian kalau shape lainnya di sini ada yang namanya ellipse. Ini adalah untuk membuat sebuah lingkaran seperti ini. Oke, kemudian setelah lingkaran terbentuk, maka teman-teman bisa mengubah warnanya juga. Nah, contoh saya buat seperti ini ya. Oke, kemudian nanti selain shape ini kita juga bisa menambahkan sebuah teks di bagian Figma-nya. Atau kita juga bisa membuat sebuah drawing tool menggunakan pen. Nah, contoh kalau kita membuat drawing tool menggunakan pen, ini fungsinya sama dengan pen tool yang sudah ada gitu ya, Nah, seperti ini. Dan nantinya kalau sudah jadi gitu ya, kita juga bisa down. Nah, ini bisa kita beri warna untuk drawingnya. Nah, stroke-nya ini bisa kita nonkan teman-teman seperti ini. Ini warnanya putih ya. Nah, ini bisa diganti stroke-nya warnanya apa. Kemudian di bagian fill kita juga bisa isi warnanya. Contoh kita ingin warna gradasi ya, saya pilih linear aja. Kemudian saya berikan gradasi yang warnanya agak asik. Oke, kemudian yang bawahnya kita kasih warna cerah, strike seperti ini. Dan kita juga bisa atur transisinya nantinya. Nah, kemudian untuk stroke-nya ini, kalau kita tidak menginginkan adanya stroke, kita bisa meremove-nya seperti ini, dan nantinya dia akan jadi sebuah vektor. Nah, vektor ini bisa kita masukkan ke dalam frame dengan cara di drag seperti ini, maka dia akan otomatis menjadi sebuah frame seperti ini. Oke, nah contoh seperti ini ya. Oke, setelah itu saya bisa meletakkan teks juga di sini di bawah lingkarannya. Teksnya contohnya hi. How are you? Oke, setelah seperti ini teman-teman bisa resize pada teksnya. Nah, teks ini nanti teman-teman bisa memilih jenis dari fontnya. Nah, ini sudah diinstalkan dari Figma-nya. Banyak pilihan model-model teks di sini gitu ya. Model-model seperti ini juga ada. Kemudian kalau teman-teman mau yang simple itu juga bisa ada. Nah, pakai Roboto. Ini simple banget teksnya. Nah, kemudian kita bisa mengubah skala dari teksnya, ukurannya, contoh seperti ini. Oke, kemudian setelah itu di bagian teks, apalagi yang bisa kita ubah, kita juga bisa mengubah auto line height-nya, kita juga bisa mengubah paragraph spacing-nya. Kalau ada beberapa teks gitu ya, kita juga bisa mengubah letter spacing-nya. Nah, seperti ini gitu ya, model seperti ini juga bisa, seperti ini juga bisa. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur auto height-nya, ini bisa auto width ya. Kemudian kita bisa mengatur text alignment-nya, ada left, ada center, ada align right, dan ini ada align middle-nya juga bisa diatur, align bottom-nya bisa diatur, align top-nya bisa diatur. Oke, di sini tambahan yang lainnya, teman-teman, di sini ada preview ya. Kalau teman-teman akan menuliskan sebuah teks, kemudian ada preview dari teks align-nya.
modelnya seperti ini dan lain sebagainya. Oke, next saja. Setelah ini terbentuk ya teman-teman, ada satu fitur yang namanya masking. Nah, masking di sini kita akan meletakkan sebuah image di dalam shape-nya. Sebelumnya saya akan memasukkan sebuah image menggunakan place image. Kita akan import gambar dari sini gitu ya. Kemudian nanti kita akan ambil file offline. Nah, contoh model seperti ini saya akan open. Kemudian saya akan placekan di sini teman-teman. Oke ya. Nah, kalau sudah tampak seperti ini, teman-teman tinggal diseleksi aja keduanya. Kemudian nanti di bagian atas di sini ada use a mask. Nah, tinggal diklikkan saja, nanti dia akan mengikuti perpotongannya dari maskingnya. Ini sudah jadi teman-teman, objeknya sudah masuk ke dalam lingkarannya tadi gitu ya, sudah dalam berbentuk bulat. Di sini nanti ada pilihan mask group ya di sini ya. Nah, ini ada mask group. Nah, ini sebenarnya bisa kita grouping seperti ini ya, bisa kita klik kanan kemudian group selection. Nah, nanti dia akan menjadi grup 1. Ini kalau sudah grup seperti ini mau kita pindah-pindah, dia akan pindahnya itu barengan gitu ya, nggak sendiri-sendiri. Oke, nah setelah itu kita juga bisa membuat sebuah button atau biasa di sini itu sebagai apa namanya aset ya, sebagai aset. Nah, contohnya contoh saya akan membuat buttonnya terlebih dahulu gitu ya. Contoh di sini saya akan membuat button login gitu ya, contoh aja sih, hanya sampel. Oke, di sini terus saya akan mengatur roundednya dengan angka 10 seperti ini. Kemudian akan saya beri teks di sini login. Saya sesuaikan dulu ukuran teksnya menggunakan 12 font 12 aja. Oke, kalau sudah sesuai bisa kita ubah warnanya untuk tombolnya seperti ini mungkin. Oke, kemudian ini bisa kita grup ya, bisa kita grup, klik kanan kemudian group selection. Nah, setelah di grup nanti di bagian atas di sini ada create komponen. Nah, kalau kita create komponen maka nanti dia akan menjadi sebuah button. Di aset nanti ada latihan, nanti di sini kita akan mendapatkan sebuah button dan ini bisa dipakai kalau semisal kita mempunyai objek yang lainnya. Contoh di bagian layar ini kita tambahkan frame lagi. Sama ya, Google Pixel 2. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan aset ini untuk tombol di berbagai model. Nah, kalau tombolnya ini kita ubah warnanya, ini ya, kita ubah warnanya. Nah, maka nanti ya yang akan kita seleksi itu aja yang akan berubah warnanya. Kecuali kalau masternya kita edit, nanti dia akan berubah semuanya. Oke, saya kembalikan ke sini. Oke, setelah si aset tadi sudah terbentuk dalam sebuah komponen gitu ya. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit shadow gitu ya. Kita akan percantik sedikit lagi untuk shape yang ada di paling bawah ini dengan menambahkan dengan menambahkan efek. Nah, di sini ada drop shadow, ada inner shadow ya. Saya pilih inner shadow. Kemudian saya bisa mengatur untuk X-nya, modelnya seperti apa. Oke, seperti ini mungkin. Kemudian kita bisa mengatur blurnya, tingkat smoothnya seperti apa, kemudian Y-nya seperti apa. Oke teman-teman, sekian tutorial singkat dari saya untuk pengenalan Figma pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan next di tutorial selanjutnya untuk membuat sebuah desain splash screen sederhana yang nanti kita juga akan menggunakan Figma juga. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe beserta share kalau memang ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye.